Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang ukuran epidemiologi. Nah, ukuran epidemiologi ini sebenarnya sudah pernah mungkin Anda semua membahas di mata kuliah dasar epidemiologi. Nah, ini saya akan mereview kembali, ya, mengingat ulang kembali terkait apa itu ukuran epidemiologi dan bagaimana aplikasinya di K3. Nah, ukuran dalam epidemiologi itu ada 3. Pertama ada rasio, kemudian ada proporsi, lalu kemudian ada rate atau angka. Nah, menghitung proporsi, rate, dan rasio. Jadi, proporsi, rate, dan rasio ini atau ukuran epidemiologi ini menggunakan angka absolut. Menggunakan angka absolut. Harus menggunakan angka absolut. Kenapa angka absolut? Apa itu angka absolut? Yaitu angka yang absolut atau contohnya itu 1, 2, 3 ya. Jadi tidak ada yang 1,5, 0,5 tidak ada ya, atau minus 1 ya. Jadi di angka absolut ya 1, 2, 3 sampai ribuan atau ratusan ya, atau jutaan ya. Jadi tidak ada yang minus, tidak ada yang berkoma. Nah, kenapa dia angka absolut, tidak ada minus, tidak ada berkoma? Karena di sini dalam epidemiologi itu kan kejadian pada masyarakat atau populasi. Nah, populasi itu siapa ya? Berarti manusia. Ya, manusia ataupun kalau di ilmu biologi itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Nah, yang namanya makhluk hidup kan tidak ada yang setengah. Ya, tidak ada yang setengah atau tidak ada yang minus. Ya, tidak ada yang minus. Jadi ada 1 orang atau 2 orang. Nah, tidak ada 1,5 atau ibu hamil ya, ada yang lagi hamil jadi 1,5, tidak ada ya. Jadi tetap 1, 2, 3 ya, seperti itu. Nah, angka absolut ini dalam pengukuran atau dalam ya pengukuran epidemiologi itu ditransformasi. Nah, transformasi menjadi ini proporsi, rate, dan rasio. Nah, sehingga dari sini proporsi, rate, dan rasio ini menjadi terukur ya. Jadi ada masalah itu terukur dan ada standarnya atau indikator dan dapat diperbandingkan ya, diperbandingkan. Nah, frekuensi penyakit dalam epidemiologi biasanya dalam bentuk perbandingan di antara populasi atau bagian dari populasi itu. Perbandingan ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Jadi angka-angka tadi ada rate, proporsi atau rasio. Nah, itu harus memenuhi unsur-unsur ya. Pertama dia ada pembilang ya. Kemudian ada penyebut, dan ketiga ada waktu atau jarak waktu. Ini ya ini ukuran dasar pada level populasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi ini ini adalah pembilang. Nah, ini ya X ada pembilang. Nah, pembilang ini ya itu terdiri dari jumlah kematian kasus peristiwa ya, atau nanti misalkan jumlah korban kecelakaan kerja ya, atau jumlah kematian akibat kecelakaan kerja. Nah, itu ya, atau jumlah kematian akibat penyakit akibat kerja. Nah, itu bisa dimasukkan di pembilang. Kemudian ada penyebut. Nah, penyebut ini adalah populasi atau populasi berisiko atau di waktu yang berisiko. Misal tadi ada jumlah kasus kecelakaan dibandingkan dengan penyebutnya adalah populasi pekerja, misalkan ya, kasus kecelakaan kerja dibandingkan dengan populasi atau dibagi dengan populasi pekerja. Atau misalkan kecelakaannya di mana? Tuh di bagian perebusan. Perebusan berapa orang pekerja di sana? Ya, berapa orang pekerja di sana? Tentunya yang di situ ada orang yang bekerja, berapa orang yang bekerja di situ adalah merupakan populasi berisiko. Nah, kemudian waktu berisiko. Nah, kalau waktu berisiko berarti
ada rentang waktu, berapa orang dalam rentang waktu tersebut. Ini biasanya misalkan ada yang terpapar, ya kalau di K3 itu yang terpapar bahan kimia. Dari mulai sejak kapan ini adanya bahan kimia ini digunakan, kemudian menimbulkan penyakit. Nah, berapa kasusnya, misalkan ada PAK, penyakit akibat kerja terkait misalkan zat kimia A. Nah, berapa populasi di waktu itu yang terpapar. Nah, atau yang muncul penyakit, yang sudah muncul atau timbul penyakit ada 10 orang. Yang populasi yang berada di waktu atau di tempat tersebut berisiko, atau di waktu tersebut ya, dari mulai Januari hingga bulan apa misalkan dia sudah menggunakan zat kimia itu. Nah, itu dikatakan penyebutnya ya. Jadi misalkan tadi yang sudah timbul penyakit ada 10 orang, kemudian yang di waktu berisiko itu ada populasi di waktu berisiko itu ada sekitar 100 orang, berarti 10 per 100. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Nah, kita masuk ke rasio. Apa itu rasio? Jadi rasio itu adalah nilai yang didapat dengan pembagian suatu kuantitas dengan kuantitas yang lain. Nah, ini biasanya istilah yang sangat umum. Jadi rasio itu istilah yang sangat umum. Jadi dapat diterjemahkan sebagai dibandingkan dengan. Jadi dibandingkan dengan. Nah, jadi rasio merupakan perbandingan antara dua kuantitas, yaitu kuantitas pembilang dan kuantitas penyebut, numerator dan penyebut ya. Nah, kedua pembanding itu tidak harus memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama. Nah, ini kita kasih contoh. Ini rumusnya ya. X per Y kali konstanta. Nah, di mana X itu adalah kasus. Jadi berapa tadi kasus kecelakaan misalkan, atau jumlah, biasanya sering ini rasio ini biasanya jenis kelamin misalkan ya. Jenis kelamin laki-laki gitu ya. Nah, populasi berisiko atau populasi risiko. Y-nya ya populasi berisiko, dan K-nya adalah konstanta. Nah, konstanta ini misalkan kalau seandainya populasinya itu 10, berarti konstantanya 10. Kalau misalkan populasi berisikonya itu ya populasi berisikonya ini ada di kisaran ratusan atau 150, nah berarti konstantanya ada bisa 100 ya. Nah, seperti itu, begitupun kelipatannya. Ya, misalkan populasinya ada 1330 orang, berarti konstantanya adalah 1000. Ini kita kasih contoh bagaimana rasio. Jadi di sini misalkan sex ratio. Jadi ada jumlah penduduk laki-laki atau penduduk pria dibagi dengan jumlah penduduk wanita dikali konstanta 100 kalikan ya ada ratusan ya. Kemudian rasio puskesmas dengan penduduk. Nah, ini ya berapa? Nah, jumlah puskesmas dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, ini kenapa konstantanya 10.000 ya, karena memang jumlah penduduknya ada 10.000 ya. Kemudian rasio dokter dengan penduduk. Nah, ini juga ya, jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, dikali dengan konstanta 10.000. Nah, mungkin bisa yang lain, pengawas K3, atau misalkan rasio antara mandor atau apa namanya pengawas ya dengan pekerja. Nah, berapa rasionya? Karena kan kita akan nanti melihat berapa standarnya sih sebenarnya yang bagus pengawas itu gitu ya. Nah, ini kita kasih contoh lagi ya, jumlah dokter di puskesmas kecamatan A adalah sebanyak 50 orang, sedangkan jumlah penduduk di kecamatan A adalah 5.000 jiwa. Nah, berapakah rasio dokter ya, dokter dengan penduduk di kecamatan A? Nah, ini ya, jadi dokternya tadi ada 50 orang ya. Jadi X populasinya ada 5.000 karena penduduknya 5.000 dikali 100, bisa 100, sebenarnya bisa 1000 ya. 1000 nanti dapatnya berapa nih ya, ini 50 per 5.000 kali 100 kan tuh ya. Nah, ini maka rasio dokter
di puskesmas A adalah 1:100. Nah, ini ya. Jadi, nah ini karena dia konstantanya 100, jadi 100 penduduk. Ya, jadi setiap 100 penduduk ada satu dokter melayani 100 penduduk lah rata-rata seperti itu. Nah, jadi ini fungsinya ya. Bisa difahami kalau misalkan dia nanti 10 dokter melayani 1000 penduduk kan sama aja jatuhnya jadinya ya. Nah, diperkecil disederhanakan jadi 1:100 seperti itu. Kemudian kita masuk ke proporsi. Nah, apa itu proporsi? Jadi proporsi itu adalah bentuk pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Nah, bentuk ini sering dinyatakan dalam persen, yaitu dengan mengalihkan pecahan ini dengan 100%. Jadi konstantanya 100, ya 100%. Nah, rumusnya sama dengan rasio tadi, X per Y kali konstanta. Nah, hanya konstantanya 100%. Nah, ini ya, dimana X adalah kasus tertentu, kemudian Y populasi di seluruh kasus, kemudian konstantanya ya ini 100%. Nah, ini misalkan ya proporsi balita pneumonia di puskesmas. Jadi numeratornya atau X-nya adalah jumlah balita yang menderita pneumonia, kemudian Y-nya adalah jumlah penderita yang berobat. Jadi jumlah penderita yang berobat kan banyak, tidak hanya balita saja. Atau berobat pun balitanya pun tidak hanya pneumonia saja, ya, banyaklah penyakit yang lainnya. Kemudian dikali dengan konstanta persen. Kemudian ada proporsi pria penderita HIV positif. Nah, ini numeratornya adalah ya atau X-nya adalah jumlah pria HIV positif. Kemudian dibagi dengan jumlah kasus HIV positif. Jadi kita lihat berapa sih jumlah prianya yang berapa persen penderita proporsi pria yang menderita HIV positif ya, bisa kelihatan. Nah, ini atau proporsi PNS penderita TB yang diobati. Nah, ini jadi jumlah penderita PNS penderita TB yang diobati dibagi dengan jumlah semua penderita yang TB diobati. Nah, kalau misalkan mau kita kasih contoh lagi dengan K3 ya, di K3 ini ya misalkan ya kita ambil aja jenis kecelakaan. Nah, kecelakaan itu kan ada banyak ya. Ada yang terjepit, ada yang pleset dan segala macam. Nah, kita mau lihat dari 1 tahun itu kasus kecelakaan yang tergores misalkan, tergores berapa misalkan? Ada 10. Nah, jumlah kasus kecelakaan ada sekitar 1000. Nah, 1000. Berarti 10 kita mau lihat berapa persen sih, berapa proporsi dari yang tersayat ya tadi ya, tersayat. Ya, misalkan tadi jumlah kasus kecelakaan yang tersayat ya, dibagi dengan seluruh jumlah kecelakaan dalam 1 tahun ya, dikali dengan 100%. Jadi yang tersayat 10 orang kasusnya, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kasus kecelakaan ya, ada 1000, maka persennya ya adalah 10 dibagi 1000 dikali 100 ya, dikali 100%. Maka dapatnya adalah 1%. Nah, seperti itu ya. Kita ambil contoh lagi. Nah, ini ya jumlah penderita pneumonia di puskesmas A sebanyak 350 kasus. Nah, di mana 50 kasus diantaranya adalah balita. Ya. Ini mana yang X, mana yang Y. Ya. Jawabnya adalah, jadi proporsi balita pneumonia. Berapa sih proporsi balita yang pneumonia atau pneumonia pada balita? Nah, yang X-nya adalah jumlah balitanya, ya, kasus balita yang kasus penderita pneumonia yang balita. Balita yang menderita pneumonia ada 50 kasus. Nah, ini baca soalnya harus hati-hati ya. Nah, kemudian
dibagi dengan total jumlah keseluruhan penderita pneumonia. Jadi kita harus lihat dulu lingkupnya di mana. Nah, kemudian dikali 100, maka hasilnya adalah 14,28%. Nah, seperti itu. Itulah jadi proporsi balita yang menderita pneumonia adalah sebesar 14,28%. Itu kesimpulannya ya. Nah, jadi ini ya sama nih di puskesmas A. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian kita masuk ke rate atau tingkat atau angka ya. Nah, jadi rate ini adalah pernyataan numerik dari frekuensi kejadian yang terjadi dalam satu kelompok orang tertentu di dalam satu periode waktu tertentu. Nah, ini dia pakai periode waktu tertentu. Nah, ya. Ada 3 unsur utama dalam penentuan rate. Yang pertama, pembilang adalah jumlah kasus penyakit atau orang yang terkena masalah kesehatan yang terdapat dalam suatu populasi atau dalam bagian populasi. Kemudian Y, penyebut adalah populasi atau bagian dari populasi yang mempunyai risiko untuk terancam penyakit atau masalah kesehatan bersangkutan. Nah, kemudian C adalah waktu dan jarak. Nah, ini ya. Jadi ada waktu dan jarak, inilah unsur-unsur utamanya. Hari, bulan, tahun. Ya, jadi kita bisa melihat. Nah, ini X-nya adalah kasus, Y-nya populasi berisiko. Nah, konstantanya ini biasanya kelihatan 10 ya, yang saya bilang tadi, bisa juga persen. Tergantung. Nah, ini rumusnya hampir sama ya. Jadi jumlah populasi ya, jumlah kasus per jumlah populasi dikali konstanta. Contohnya incident rate, prevalent rate, attack rate, crude fatality rate, dan banyak rate lainnya. Gantung ya, kalau incident rate, nah ini bisa juga angka kecelakaannya berapa, ya, prevalence rate. Nah, tergantung nih dia, karena rate ini ada main di waktunya, waktu atau jaraknya ya. Nih, kita kasih contoh. Jadi ini ya, sejak awal Maret 2020 hingga 29 Maret ini ya 2020, jumlah kasus positif COVID-19 terkonfirmasi adalah 1.285 orang di Indonesia. Ya, ini di Indonesia. Dan yang meninggal adalah 114 jiwa. Ya, ini di tahun 2020. Nah, berapakah angka rate kematian dari rate kematian dari kasus COVID-19? Jadi ini ya case fatality rate-nya ya CFR-nya berapa? Nah, seperti ini, jadi 114 ya. Jadi kita lihat X-nya itu adalah 114 jiwa yang meninggal, karena kita mau lihat berapa angka kematiannya. Kemudian dibagi dengan populasi. Populasi di sini adalah yang terkonfirmasi positif, bukan jumlah penduduk Indonesia, tapi yang terkonfirmasi positif. Nah, kemudian dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah waktu itu 8,87%. Ya, itu tadi pembahasan terkait dengan ukuran epidemiologi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.